Puji Tuhan, penuhi aku sekarang. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan prosesi. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Urapan Allah biarlah terjadi di dalam hidup kami. Memberkati kami ya Tuhan, supaya firman Allah boleh disingkapkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah pada kesempatan saat ini berbicara tentang Pentakosta. Berbicara tentang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Bertepatan dengan hari ini adalah hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul disebut juga Kisah Roh Kudus. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan dalam perkembangan gereja pada awalnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama
sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tinggal menantikan Roh Kudus itu dicurahkan. Mereka menantikan Roh Kudus hadir, Roh Kudus memenuhi mereka. Dan saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Kisah pasal yang kedua dikatakan firman Allah di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Murid-murid berkumpul, mereka menantikan janji Bapa, mereka menantikan janji Tuhan, mereka akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan Yesus sebelum mereka pergi, mereka harus menantikan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema di situ Pentakosta, di mana di dalam bangsa Israel ada 3 hari raya besar yang mereka rayakan. 2 di antaranya sudah digenapi dalam Perjanjian Baru, yaitu Paskah, kemudian yang kedua Pentakosta itu. Dan hari raya yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Nah, kita perhatikan saudara-saudara, Hari Raya Paskah sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan firman Allah, dia seperti domba Paskah yang disembelih. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ada domba yang dikorbankan. Nah, Tuhan Yesus sebagai domba Allah telah mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk membebaskan kita dari dosa. Kemudian Hari Raya Pentakosta. Apa yang dimaksud dengan Hari Raya Pentakosta bagi umat Israel? Dikatakan perayaan ini adalah perayaan pesta panen. Kalau saudara baca di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-9, itu dirayakan selama 7 minggu, selama 7 pekan. Sesudah permulaan panen jelai, yaitu pada akhir panen gandum. Dan hari Pentakosta ini digenapi di dalam diri murid-murid Yesus pada hari yang ke-50 setelah kematian Tuhan, setelah Paskah. Kemudian pada 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, murid berdoa. Kemudian mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan inilah yang kita akan perhatikan, bagaimana kuasa Pentakosta itu ada sampai saat ini, saudara-saudara. Kemudian kita lihat hari raya yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Jatuh pada bulan ke-7 setelah panen raya. Mereka harus tinggal di pondok itu selama 7 hari. Mereka bersuka cita. Ini berbicara tentang hujan akhir yang belum digenapi dan yang akan digenapi pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat tentang Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, gereja Pantekosta di Indonesia memakai Pantekosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Sudah dijelaskan tadi. Nah, gereja GPDI memakai Pantekosta karena para pionir gereja dulu memakai Alkitab terjemahan H.C. Klinker terbitan tahun 1879. Dan dicatat di situ adalah Pantekosta. Nah, saudara-saudara, dan akhirnya dipakai oleh gereja Pantekosta di Indonesia sampai saat ini, saudara-saudara. Hal ini
memberikan pelajaran kepada kita bahwa kuasa Tuhan, kuasa Pantekosta itu ada sampai saat ini. Nah, saudara-saudara, kita melihat tentang peristiwa Pantekosta ini terjadi kepada murid-muridnya di murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada satu fenomena yang terjadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Firman Allah katakan ada tiupan angin yang keras. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, di ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, kemudian penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat yang keempat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang menarik di sini adalah kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau saya perhatikan, saya pelajari kata penuhlah itu diambil dari bahasa asli namanya pletum. Artinya to fill. Yang pertama to fill, mengisi. Yang kedua to be fulfilled, menjadi berisi, terpenuhi. Kemudian yang ketiga to fill, dipenuhi. Jadi saudara-saudara, ketika murid-murid dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, di sini memberi satu pengertian bahwa ada sesuatu yang diisi, ada sesuatu yang harus dipenuhi. Artinya saudara-saudara, kata dipenuhkan adalah mengisi sesuatu di dalam tempat sehingga semua kekosongan yang ada di tempat itu terisi semuanya. Jadi ada contohnya seperti satu wadah, satu gelas. Ketika diisi dengan air, dan air itu terus menjadi sampai penuh. Nah, pengertian terpenuhi seperti itu saudara-saudara. Sama seperti Roh Kudus memenuhi kita, berarti seluruh keberadaan kita itu diisi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini, kejadian ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, tetapi harus terus dipenuhi, harus diisi sampai penuh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Banyak orang berbicara tentang Roh Kudus hari-hari ini. Tetapi pengertian daripada Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah. Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, masing-masing pekerjaan berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita harus memberi penghormatan yang sama kepada Roh Kudus. Sama seperti kita menghormati Bapa, menghormati Anak, kita juga harus memberi penghormatan yang sama kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah. Bukan karena pengaruh, bukan karena pengaruh kuasa. Banyak orang mencari pengaruh kuasa daripada Roh Kudus. Mereka tidak mencari Roh Kudus itu yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah. Mari kita melihat
selanjutnya saudara-saudara, bagaimana kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus ini. Kita lihat satu ayat saudara-saudara di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, firman Allah berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara-saudara, pada saat kita menjadi orang percaya, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita. Menjadi kita lahir baru di dalam Tuhan. Kita menjadi anggota tubuh Kristus karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 katakan bahwa di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita lahir baru. Otomatis saudara-saudara kita harus mau dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, hal ini Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita mau selalu setia dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, pengalaman ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita lahir baru, kita belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Firman Allah katakan tadi kita sudah dimeteraikan, tetapi belum penuh Roh Kudus. Nah dikatakan kita harus masuk dalam kemuliaan Tuhan, memberi diri untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-5, sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia katakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Ketika dia percaya, bukan serta-merta dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, bagaimana pengalaman perjumpaan Paulus dengan Yesus ketika Paulus itu yang namanya Saulus berjalan untuk mencari orang-orang percaya, menganiaya jemaat Tuhan. Ketika perjalanannya dia ke Damsyik, ada perjumpaan, Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dan pada waktu itu saudara-saudara, Saulus mengalami satu pertobatan di dalam hidupnya. Tetapi belum serta-merta dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, ada waktunya ketika Ananias datang. Tuhan suruh kepada Ananias untuk mendoakan dia, baru dia penuh dengan Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-17, firman Allah berkata demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Ananias datang mendoakan Saulus, menumpangkan tangan kepada Saulus, pada saat itu saudara-saudara, Paulus penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Saulus atau Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu kelahiran baru. Tetapi saudara, ada proses di mana dia untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada penyerahan diri. Dan saudara-saudara, ada doa yang dinaikkan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat saudara-saudara tentang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada orang yang tidak tahu tentang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada juga yang tidak mau tahu tentang bagaimana dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pada kesempatan saat ini, mari kita melihat bagaimana kebenaran firman Allah ini. Bagaimana Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Kita harus paham dengan benar bahwa Roh Kudus harus memenuhi kita. Tandanya saudara-saudara, kita berbahasa roh, berbahasa lain. Firman Allah katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka mulai berbahasa lain. Dikatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Berarti Roh Kudus yang memberikan kata-kata itu, bukan kata-kata yang dipelajari saudara-saudara, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ada pemahaman kita tidak perlu dengan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Pantekosta, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tahu dan kita harus mau tahu tentang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus itu. Yang pertama kita lihat di sini saudara-saudara, bagaimana kebenaran memberikan pengertian kepada kita supaya kita tahu syarat rohani untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kita harus rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus merasa dahaga, kita harus merasa haus untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita hidup di dalam dunia ini. Makanya saudara-saudara, Kisah 1 ayat yang ke-8, janji Tuhan sebelum terangkat ke sorga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi. Roh Kudus memberikan kita pengertian. Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa. Makanya penting sekali kita sebagai orang yang percaya untuk kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kita harus merasa haus. Orang kalau haus dengan Tuhan, punya kerinduan yang besar untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, pasti Tuhan akan memenuhi dengan kuasa, dengan Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38, firman Allah berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan katakan, barang siapa yang haus, firman Allah katakan, ia akan dipuaskan. Kalau kita rindu, kita haus untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus akan memenuhi kita. Makanya saya katakan tadi saudara-saudara, kita harus mau tahu tentang kuasa, tentang Roh Kudus ini, supaya Roh Kudus ini memenuhi kita. Dan pekerjaan Roh Kudus sampai saat ini terus bekerja saudara-saudara. Dia ada sampai saat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita mendengarkan firman Allah saat ini, kita, Roh Kudus ada hadir
Dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita tentang firman Allah. Kemudian saudara-saudara, yang kedua, untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, syarat yang kedua adalah kita memuliakan Roh Kudus. Saya katakan tadi bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dia mempunyai karakter seperti Bapa, seperti anak. Sebagaimana kita memuliakan Bapa, sebagaimana kita memuliakan anak, kita juga harus memposisikan Roh Kudus untuk disembah, untuk dipuji. Ingat, Roh Kudus itu satu pribadi. Dia punya kehendak, dia punya perasaan. Kita harus menyentuh pribadinya, kita harus menyentuh pribadi Roh Kudus dengan pujian, dengan penyembahan, dengan ucapan syukur. Ketika kita memuliakan Dia, Roh Kudus akan turun memenuhi kita, saudara-saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sentuh hati. Sentuh Dia dengan pujian, penyembahan. Kita sembah Dia. Biarlah Roh Kudus memenuhi kita, saudara-saudara. Saudara, yang kedua, kita harus memuliakan Roh Kudus. Jangan kita hanya mencari karunia-karunia saja, saudara, tapi Roh Kudus itu yang lebih penting daripada itu, saudara. Itu akan mengikuti ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kita karunia-karunia. Haleluya. Ada banyak orang mengejar hanya karunia saja, tetapi tidak memposisikan Roh Kudus yang utama di dalam hidupnya. Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita menyentuh pribadi Roh Kudus dengan pujian, dengan penyembahan, dengan pengagungan kita kepada Roh Kudus. Karena Dia adalah pribadi daripada Allah. Kemudian kita lihat yang ketiga, syarat rohani untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita bertekun dan bersehati. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan mereka berkumpul, umat-umat Tuhan berkumpul. Kisah 1 ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-42 juga mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bertekun untuk beribadah. Bertekun berdoa. Firman Allah katakan, saudara-saudara, murid-murid semua bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Mereka menantikan Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara-saudara, kerinduan beribadah harus disertai dengan kecintaan kita untuk mendengarkan firman Allah. Makanya dikatakan tadi, saudara-saudara, umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan, gereja Tuhan pada awalnya, mereka bertekun, dikatakan sambil mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka cinta dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk kita tidak meninggalkan ibadah. Sekalipun kita ibadah di rumah, saudara-saudara. Saya sebagai gembala tidak bisa memantau saudara-saudara ketika ibadah kita jam 8 pagi.
Tetapi ada pribadi yang memantau saudara, yaitu pribadi daripada Roh Kudus. Dia melihat saudara, apakah saudara beribadah. Dan saya mau katakan pada saat ini jemaat Tuhan GPDI Betania, mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bertekun dalam beribadah. Bagaimana saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara tidak setia beribadah kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan mau berkatnya aja, mau yang enaknya saja, tetapi kita tidak mau melakukan firman Allah. Saudara-saudara, lakukanlah bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, kita harus bertekun, bersehati seperti firman Allah katakan. Karena ibadah itu kita menarik hadirat Allah. Ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Allah, ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita menarik hadirat Allah, dan hadirat Allah itu akan memberikan kita kekuatan. Hadirat Allah itu akan mendatangkan kesembuhan. Hadirat Allah itu akan menguatkan kita di masa-masa sulit sekarang. Saudara-saudara, kita butuh ibadah, kita butuh bersekutu, kita butuh untuk memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun saudara di rumah, ada jam-jam saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, mari bertekun di dalam doa. Kita bersehati berdoa, saudara-saudara, meminta saudara supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, syarat rohani untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah kita harus memiliki hati yang taat. Wujud daripada ketaatan adalah kita mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 ayat yang kedua, ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mempersembahkan hidup dengan kita taat kepada Tuhan. Saudara, mempersembahkan hidup itu dengan hati yang tulus. Itu adalah korban yang indah di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus ketika kita berkorban kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang yang percaya. Allah melihat hati, saudara-saudara. Ketaklukan kita kepada firman Allah, ketaatan kita kepada Tuhan, biarlah dipenuhi di dalam hidup kita sebelum kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita harus mempunyai hati yang taat. Taat kepada firman Allah, taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Haleluya. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15, saudara-saudara, dikatakan begini firman Allah. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi. Dia juga bersemayam di hati orang yang rendah dan remuk hatinya. Saudara-saudara, hati yang tulus, hati yang rendah, Tuhan akan bersemayam di dalam hati kita, saudara. Saudara, seperti air mengalir
dari tempat yang tinggi. Demikian Roh Kudus mengalir dari tempat yang tinggi kepada hati yang rendah. Kalau saudara berkata saya tidak perlu, saudara sangat tidak mungkin sekali Roh Kudus akan memenuhi hati saudara, hidup saudara, kalau saudara dipenuhi dengan hati yang menolak. Tetapi ketika saudara buka hati saudara, Roh Kudus akan memenuhi kita. Saudara-saudara, jangan cuma sebatas kita, yang penting kita sudah tahu firman Allah, tetapi kita tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari milikilah hati yang taat kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, memelihara kekudusan hidup. Dipenuhkan oleh Roh Kudus berarti datangnya Allah bertempat tinggal di dalam kita, menjadikan tubuh kita ini adalah kediamannya. Dan hakikat dari Allah adalah kekudusan. Roh Kudus akan datang kepada hati yang kudus. Makanya yang kelima, poin yang kelima ini penting sekali, saudara-saudara. Kita memelihara kekudusan hidup. Bagaimana Roh Kudus akan memenuhi kita kalau hidup kita ini tidak kudus? Mari peliharalah kekudusan hidup. Mari jaga kekudusan hidup saudara. Buang segala dosa, buang segala kebencian, buang segala sakit hati. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Kekudusan daripada Tuhan memenuhi kita, dan Roh Allah akan diam di dalam kita. Makanya di dalam 1 Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Saudara-saudara, Roh Kudus akan tinggal di hati yang kudus, di hidup yang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Roh Kudus akan memenuhi hati yang kudus. Mari kita pelihara kekudusan hidup. Kekudusan berarti kehidupan yang telah dibentuk oleh Allah untuk membenci dosa. Pertahankan kesucian hidup, karena itu adalah syarat untuk didiami oleh Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jaga kekudusan, jaga kesucian hidup, saudara-saudara. Di dalam dunia ini kita banyak godaan, saudara. Tetapi kita mau hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Firman Allah yang menjadi penolong di dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, kekudusan Allah adalah syarat untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di hati yang kudus, di hidup yang kudus. Kalau kita memiliki 5 syarat ini, saudara-saudara, Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Firman Allah katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus itu juga disebut Parakletos. Dia yang menghibur, dia yang di samping kita. Dia yang mendampingi kita untuk menjalani hidup ini. Makanya penting bagi anak Tuhan, bagi orang yang percaya, bagi jemaat Tuhan GPDI Betania, untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dan jangan menyakiti Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Mari kita jaga kekudusan hidup kita, supaya Roh Kudus itu memenuhi kita. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini firman Allah sudah diberitakan
bagaimana Roh Kudus itu memenuhi murid-murid. Apakah pekerjaan Roh Kudus sampai saja kepada gereja awal, gereja mula-mula? Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus bergerak sampai saat ini. Gereja-gereja terus bertumbuh, gereja berkembang karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, penuhilah hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu, untuk rahasia firman-Mu yang sudah datang di dalam hidup kami. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kami sebagai umat-umat Tuhan untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Haleluya. Tuhan tolong kami. Roh Kudus pimpinlah kami. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami kuat menjalani hidup ini. Jadilah Parakletos di dalam hidup kami. Yang menjadi penghibur, yang mendampingi kami Tuhan. Untuk kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus bekerja sampai saat ini. Dan pekerjaan-Mu Engkau terus berkarya. Roh Kudus terus berkarya sampai saat ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, penuhilah jemaat Tuhan. Penuhilah gereja-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah umat Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Yang akan memimpin mereka kepada kebenaran dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan GPDI Betania. Tuhan tolong mereka dalam segala usaha pekerjaan. Tuhan tolong juga biarlah dengan pimpinan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan mereka untuk menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Tuhan tolong jemaat Tuhan. Tuhan tolong gereja Tuhan. Tuhan tolong GPDI, jemaat GPDI Betania. Mereka yang mengalami sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan. Mereka yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan penuhilah mereka dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Memenuhi mereka, memimpin mereka, bersemayam di dalam hati mereka ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, memberkati pekerjaan Tuhan di GPDI Betania, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka biar terus taat setia untuk datang beribadah, untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan, berkat Allah melimpah di dalam kehidupan keluarga. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Segala kerinduan mereka Tuhan tolong dan Tuhan senantiasa menyertai, memberkati. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Memberkati pemerintah kami, memberkati ya Tuhan TNI Polri, memberkati juga para medis, para dokter yang menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya ya Tuhan penularan ini boleh berhenti dan Indonesia dipulihkan. Memberkati Jawa Timur, memberkati Surabaya, Sidoarjo. Ya Tuhan, Tuhan tolong supaya boleh bebas dari virus ini Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas normal kembali ya Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, Tuhan kerjakan bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi umat-umat Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan,
daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai mereka sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Dicurahkan